Selamat pagi anak-anakku, salam sehat, Tabia. Jumpa lagi di pagi hari ini bersama Ibu Vera, kita akan belajar bersama-sama. Pada tema kedua, subtema keempat, pembelajaran yang pertama. Ya anak-anakku, sebelum kita belajar di pagi hari ini, mari kita berdoa. Selesai, kita akan melakukan salam PPK secara bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anakku yang hebat-hebat, simaklah video pembelajaran yang Ibu Guru tampilkan di pagi hari ini. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan bahwa bilangan dibagi satu hasilnya bilangan itu sendiri. Yang ketiga, siswa dapat membuat karya hiasan dengan bahan alam. Beni bersama teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu Guru bersama siswa mencengkeraman. Jadi Beni dan teman-teman berwisata di pantai. Nah, anak-anak bisa lihat Beni dan teman-teman yang sedang bermain di pantai. Ada percakapan antara Beni dan ibu guru di pantai. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Lalu Beni menjawab, kami sangat senang, Bu. Sekarang silakan bermain dulu tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Paham Bu. Bu, saya ingin bermain layang-layang, kata Beni. Boleh Beni, kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu, kata Lani. Silakan, tetapi ingat jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Siswa bersama-sama menjawab, baik Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa yang ada di pantai? Kapal, pancingan, keranjang, ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Lalu Mei lalu menjawab pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Udin menjawab ada balon, layang-layang, Bu. Pintar anak-anak itu semua, beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak ini adalah percakapan antara Beni bersama teman-teman dan ibu guru. Anak-anak, saat kalian membaca tadi, apakah ada tanda bacanya? Ya, ada anak-anak, ada tanda tanya. Ya, tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Lalu ada tanda titik yang diakhiri kalimat digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Ya, lagu apa yang cocok untuk bermain layang-layang? Ya, anak-anak. Ya, ini adalah lagu layang-layang. Ayo kita nyanyikan secara bersama-sama. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang. Berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Ya anak-anak, tadi itu adalah lagu layang-layang ciptaan NN. Coba anak-anak latihan menyanyikan lagu tersebut di rumah. Anak-anak, mari kita bacakan percakapan antara Beni dan Siti yang sedang menghitung layang-layang. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1, kata Siti. Lalu Beni berkata, bagaimana hasilnya? Siti juga bertanya, bagaimana kalau kita coba? Lalu mereka mencoba bersama-sama. Wah, ide yang bagus, kata Beni. Nah, kita sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang Beni terima? Ya, langsung kita buktikan ya. Nah, berarti 6 layang-layang dibagi kepada satu orang. Maka 6 bagi 1, maka hasilnya adalah 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri ya anak-anak.
Ya, angka berapapun dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya misalnya 20 bagi 1 hasilnya 20, 7 bagi 1 hasilnya 7, 8 bagi 1 hasilnya 7. Lalu di sini ada contoh. Kakek Beni memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Beni. Berapa banyak layang-layang diperoleh Beni? Nah, di sini ada 5 layang-layang anak-anak. Maka Beni akan mendapat berapa layang-layang anak-anak? Ya, yaitu 5 bagi 1 sama dengan 5. Kalimat tadinya banyak layang-layang yang diperoleh Beni ada 5. Itu yang pembagiannya dengan angka 1. Jadi Beni mendapat layang-layang 5 anak-anak. Lalu ada keunikan lagi anak-anak tentang pembagian. Ayo kita baca percakapan ini. Ada satu lagi yang aku temukan. Wah, hebat. Apakah itu? Nah, begini tadi Beni mempunyai 6 layang-layang. 6 layang-layang itu bagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang yang kami dapatkan masing-masing? Ya, 6 dibagi 6 maka 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Kata Beni, benar sekali. Artinya jika bilangan dibagikan bilangan itu sendiri hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Ya anak-anak, dari percakapan ini anak-anak kita tahu bahwa jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya bilangan itu sendiri. Contohnya 5 bagi 5, 1, 6 bagi 6, 1, 9 bagi 9, 1, dan seterusnya. Di sini ada soal cerita. Tante Beni memiliki 7 gulung benang. Sampai di rumah, Beni tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Maka kalimat matematikanya 7 bagi 7 sama dengan 1, karena gulungan benang dibagi 7 kepada keponakannya, maka masing-masing anak mendapat 1 gulungan benang. Jadi kesimpulan, benang yang diperoleh masing-masing keponakan ada 1 gulung. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagi kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Ya, kita lihat 32 bagi 4. Bisa kita mengurangkan sampai hasilnya 0 anak-anak. Kita lihat dulu 32 bagi kurang 4 sama dengan 8. 28 kurang 4, 24. 24 kurang 4, 20. 20 kurang 4, 16. 16 kurang 4, 12. Hasilnya belum sampai 0. Kita kurangi lagi, 12 kurang 4, 8. 8 kurang 4, 4. Dan 4 kurang 4, 0. Ya anak-anak, hasilnya sudah mendapat 0. Berarti ada beberapa kali pengurangannya. Nah, di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kalimat matematikanya 32 bagi 4 sama dengan 32 kurang 4 sebanyak 8 kali yang hasilnya 0. Maka 32 bagi 4 sama dengan 32 bagi 4 sama dengan 8 anak-anak. Ayo baca lagi percakapan antara Beni, Lani, dan Dayu. Di kakimu ada kelereng kecil, bukankah itu tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Beni. Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Beni? Masih, diantaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di dalam alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang, ya, kemungkinan. Apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas kartun sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan alam seperti daun kering, biji, tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Ya, anak-anak bisa melihat ini adalah karya hiasan dengan bahan alam. Yaitu kerang. Nah, itu anak-anak fotonya. Ini adalah contoh yang Ibu Guru tampilkan. Anak-anak dapat membuat
membuatnya. Bahan dan alatnya, kalian bisa sediakan gunting, lem, karton, kerang, biji-bijian, atau tumbuhan kering. Pensil untuk membuat pola figurannya. Demikianlah anak-anakku proses pembelajaran kita di hari ini. Ibu guru berharap walaupun kalian hanya belajar di rumah saja, tetapi anak-anak harus dengan semangat. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian di rumah dengan tetap memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak selalu. Dan anak-anak juga harus tetap berdoa agar Tuhan mau jaga katong semua. Salam sehat, Tabia.